Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan untuk sholat sunnah. Ya, kita akan bahas lanjutkan dalam video sebelumnya adalah tentang sholat tahajud. Nah, tahajud ini dilaksanakan pada malam hari. Ya, paling baik adalah pada sepertiga malam terakhir. Kenapa sepertiga malam terakhir? Karena di sanalah pada saat itu manusia sedang terlelap, udara dingin, keadaan sepi, sehingga ketika kita bermunajat akan lebih khusyuk, akan lebih fokus. Bahkan mungkin kita bisa bercucuran air mata mengingat dosa-dosa kita di masa lalu. Ketika kita benar-benar ingin taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan jalan tahajud insyaallah akan menjadi jalan yang paling baik. Selain itu, dalam hadis dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia pada sepertiga malam terakhir. Inilah keadaan di mana kita akan sangat makbul sekali untuk berdoa, di mana dinyatakan bahwa firman Allah di dalam hadis Bukhari itu, pada sepertiga malam itu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka barang siapa yang berdoa atau memohon kepadaku akan dikabulkan. Jadi yang berdoa melalui sholat tahajud, kata Allah, akan dikabulkan. Yang kedua, barang siapa meminta akan aku berikan. Ya, dan yang ketiga, barang siapa memohon ampun maka aku ampuni. Ya. Ma yad'uni pastajibalahu. Itu dikabulkan yang pertama, ya, dan seterusnya. Maka dengan demikian tahajud itu ibarat suatu wasilah, suatu jalan yang sangat luar biasa ketika kita punya hajat, punya tujuan. Maka dengan demikian hendaknya kita bisa mendawamkan. Berapa rakaat yang biasa dilakukan? Tahajud sebagaimana bagian daripada sholat malam. Kalau mengikuti hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, maka berikut witir jumlahnya adalah 11. 8 plus 3. Maka kalian bisa melaksanakan diantaranya dengan menggunakan atau juga memakai hadis riwayat Aisyah ini. Nah, salat tahajud sebagai salah satu dari salat malam, kalian bisa melaksanakannya secara umum dengan 2 rakaat 1 kali salam, karena hadisnya secara umum memang demikian, masna, 2 kemudian salam. Kalian bisa melakukan itu seumpama benar-benar tidak mampu, kata hadis, ya, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kalian bisa sholat malam berapa rakaat? 1 saja. Jadi 1 adalah minimal ketika kita benar-benar sudah berniat tahajud, tapi kemudian kita tidak mampu, mungkin ngantuk, mungkin lelah dan seterusnya. Silahkan kalian bisa melakukannya dengan sekemampuan kalian. Ya. Dan tahajud juga dinyatakan bahwa sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat fardu atau setelah sholat wajib adalah tahajud. Tahajud ini adalah ibadah para nabi
yang memang luar biasa pahalanya. Jadi ketika kita doa yang paling dekat, meminta yang paling dekat, memohon ampun yang paling dekat, inilah pada waktu sholat tahajud. Lebih-lebih pada sepertiga malam terakhir, di mana kalian bisa melaksanakannya secara sendiri-sendiri, misalnya di rumah. Kemudian berikutnya sholat lail, berikutnya adalah sholat tarawih. Ini sangat populer, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan seperti saat ini. Sholat tarawih secara bahasa artinya sholat yang santai, sholat yang tidak terburu-buru. Jadi dia boleh diselingi dengan istirahat. Ini dilaksanakan ba'da sholat isya pada bulan Ramadan. Apakah setelah isya waktunya? Mengacu kepada ketentuan sholat malam dengan waktu yang paling baik. Sebenarnya jika kita mau mengejar pahala yang sangat baik, lebih dekat kepada Allah, sholat tarawih itu dilaksanakan paling baik pada sepertiga malam terakhir, menjelang subuh. Itu sebenarnya yang paling baik. Tetapi ketika dilaksanakan ba'da isya, tidak masalah. Karena kategorinya sholat tarawih tidak mensyaratkan untuk diawali oleh tidur atau tidak perlu tidur terlebih dahulu. Nah, sholat tarawih ini sejarahnya sebenarnya dilaksanakan Rasulullah sebanyak sekitar 3 malam, ya, berturut-turut pada bulan Ramadan. Tetapi kemudian para sahabat di Madinah menjadi makmum. Rasulullah menghentikannya karena khawatir ini akan menjadi kewajiban bagi umatnya, sehingga dihentikan. Ya. Setelah itu salat tarawih dilaksanakan sendiri-sendiri saja. Nah, tarawih yang berjamaah ini dimulai pada kekhalifahan periode kedua dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, jadi pada 5 tahun pertama Umar juga tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tapi kemudian pada 5 tahun kedua beliau memerintahkan sholat tarawih untuk berjamaah. Ya, dan itulah yang sekarang kita contoh atau kita praktikkan. Sholat tarawih yang mengikuti sunnah sahabat, dalam hal ini Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab, tentu saja suatu sunnah yang sahih. Karena sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah sahabat adalah suatu sunnah yang layak untuk diikuti. Maka dengan demikian, sholat tarawih bisa saja sendiri atau juga berjamaah. Ketika berjamaah, tentu saja akan mendapatkan pahala jamaah. Ya. Waktunya ba'da isya, kalau mau melakukannya sepertiga malam terakhir, silahkan saja untuk mencari waktu yang mustajab, di mana pada saat itu Allah turun ke langit dunia, akan memberikan kepada yang meminta, akan mengampuni kepada mereka yang berdoa, ya, dan seterusnya. Maka silahkan sholat tarawih kalian laksanakan. Atau mungkin saja sholat tarawihnya ba'da isya, mungkin 8 dulu setelah isya, atau 20. Sementara witirnya, misalnya witirnya 3 rakaat, dilaksanakan sebagai penutup malam pada saat-saat menjelang sahur. Katakanlah witirnya dilaksanakan jam 3:30 misalnya. Nah, di sana bisa dilaksanakan witir sambil kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara lirih. Kemudian sholat malam berikutnya adalah witir. Witir ini, witro ini artinya ganjil. Artinya ganjil ini bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Salah satu ketentuan dalam sholat witir ini adalah sholat sebagai penutup malam. Ya, perhatikan ini, sebagai penutup malam. Jadi tidak ada witir 2 kali pada